Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Selain terkenal sebagai satu-satunya kota penghasil buah kawis, Kota Rembang juga terkenal sebagai salah satu kabupaten penghasil garam terbesar di Indonesia. Daerahnya yang berbatasan langsung dengan pantai utara Jawa, menjadikan masyarakat Kota Rembang banyak menggantungkan hidupnya dari hasil laut, mulai nelayan, petani garam, sampai buruh panggul di pelabuhan. Entah sudah berapa ratus tahun bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu, ikan di laut sudah dimanfaatkan untuk sekedar konsumsi pribadi, juga dijual. Di tahun 1995, ada kisah mistis yang melahirkan satu sejarah bagi warga Kota Rembang. Kisah tersebut akan selalu menjadi perbincangan warga di setiap saat. Kisah itu dialami oleh salah satu warga yang ada di pesisir utara Kota Rembang yang bernama Wardiman. Seorang pria dengan tinggi badan sedang, berkulit hitam, dan bertubuh tegap. Usianya saat itu sekitaran 35 tahun. Pembalasan dari Laut Utara oleh Saidul Umam, Rembang. Setiap hari, Wardiman menggantungkan hidup dari hasil melaut. Ia terkenal sebagai salah seorang nelayan yang sangat ditakuti dan dijauhi oleh teman-temannya, karena tergolong orang yang ringan tangan. Ia tidak bisa diajak bercanda atau guyonan dan mudah tersulut amarah. Jika ada sedikit kata yang menyinggung hatinya, tidak segan Wardiman menghantamkan kepalan pada lawan bicaranya. Hal itu membuat beberapa warga termasuk para tetangganya merasa tidak cocok, sehingga memilih tidak bertegur sapa. Pernah suatu sore, Wardiman yang hendak berlayar menggunakan perahunya, ternyata keduluan oleh Jumadi, yang juga sama-sama nelayan. Sontak, Wardiman langsung menghampiri Jumadi dan berkata-kata kasar. Jumadi yang sudah hafal betul tabiat tetangganya itu, lebih memilih mengalah, daripada harus ribut yang tidak ada gunanya. Para tetangga yang menyaksikan kejadian itu pun lebih memilih diam dan tidak ikut campur. Namun dibalik tabiatnya yang kasar dan temperamental, Wardiman masih memiliki sifat baik yang membuat para tetangga senang. Ketika ada tetangga yang kesusahan, terutama ada yang meninggal dunia, Wardiman selalu berada di depan untuk mengurus segala keperluan pemakaman. Bahkan ia sendiri yang turun tangan untuk menggali liang lahat. Sikap tersebut selalu ia lakukan setiap kali berada di rumah atau sedang tidak melaut. Hal tersebutlah yang membuat warga masih menghargai Wardiman. Di balik sikapnya yang kasar, ada sisi kemanusiaan yang belum tentu dimiliki warga lain. Sementara di satu sisi, sebagai seorang istri, Winarsih kadang merasa sudah tidak kuat lagi hidup bersama Wardiman. Sikap kasar yang juga main tangan, membuatnya sering terluka. Telat sebenar saja Winarsih dalam menyiapkan sarapan maupun wedang kopi. Tanpa ampun, Wardiman mengajar Winarsih, layaknya petani memukul kerbau. Namun ia masih tetap mempertahankan biduk rumah tangga, demi anak perempuan satu-satunya yang masih kecil. Bagaimanapun juga, Winarsih yang tahu tabiat suaminya, selalu mencoba melakukan yang terbaik. Bahkan ia selalu membela sang suami, setiap ada masalah dengan para warga. Namun pada akhirnya, kesabaran Winarsih habis sudah. Hari itu, selepas maghrib, terdengar suara menggema dari toa masjid. Memberitahukan satu pengumuman kalau Mbah Janirah telah berpulang ke rahmatullah. Wardiman yang kebetulan tidak melaut, segera mendatangi rumah duka. Tamat di rumah duka sudah dipenuhi warga. Tanpa disuruh, Wardiman segera membuat bambu ukur. Dan malam itu pula, ia akan menggalikan kubur Mbah Janirah. Wardiman sangat bersemangat. Tenaganya memang sudah tidak diragukan lagi. Di satu sisi, ia punya tabiat yang sangat menjengkelkan. Sedangkan di sisi lain,
ia adalah orang yang paling tinggi jiwa sosialnya di kampung. Sementara warga yang lain hanya ikut menemani saja, tanpa ikut menggali. Usai pemakaman mendekati pukul 9 malam, Wardiman langsung pulang ke rumah. Ia yang masih capek, menghampiri anaknya yang tengah menangis terseduh-seduh. Entah apa yang membuat gadis kecil itu menangis sampai terisak, bahkan sampai di waktu tidur malamnya. Ia berpikir kalau putrinya sedang sakit, tapi tidak demam, juga tidak menunjukkan kalau sedang tidak enak badan. Seketika, Wardiman naik pitam. Tanpa bertanya apapun, ia langsung menyeret istrinya yang sedang mencuci piring di dapur. Malam itu pun terjadi pertengkaran yang hebat antara Wardiman dan sang istri. Dengan kasar, Wardiman mengajar istrinya sampai lebam di wajah. Winarse sudah tidak kuat lagi jika harus terus-menerus hidup seperti itu. Tapi Wardiman tetap mempertahankan Winarse. Ia menyuruh istrinya diam dan mengurus anak dengan baik. Di keesokan hari, saat Wardiman sedang berada di tempat pelelangan ikan, Winarse yang sudah tidak tahan nekat meninggalkan rumah bersama anak perempuannya. Dengan hati yang penuh luka, Winarse bergegas tanpa meninggalkan sepucuk surat ataupun titip pesan pada tetangganya. Entah apa yang dipikirkan, sehingga sengaja tidak menulis kata-kata perpisahan pada suaminya. Untuk kali ini, ia tidak bisa menahan lagi penderitaan batin. Ia sangat berharap Wardiman berubah, tapi tidak juga menunjukkan sikap perubahan. Winarse menggendong putrinya, lalu menghilang, meninggalkan kampung dengan langkah terburu. Wardiman menjadi kelabakan saat pulang dan tidak menemukan siapapun di rumah. Wardiman bertanya pada para tetangga, namun karena kesibukan masing-masing, tidak ada yang melihat kepergian Winarse. Teringat dengan ucapan istrinya semalam yang minta dipulangkan, segera Wardiman mendatangi rumah mertuanya. Namun ternyata Winarse dan anaknya tidak pulang ke rumah orang tuanya. Di sana justru terjadi perdebatan antara Wardiman dan ayah Winarse. Wardiman yang tidak mau disalahkan, hampir saja adu otot dengan mertuanya. Winarse merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Tempat tinggalnya berada di satu kelurahan dengan Wardiman, namun beda RW. Pertemuan yang menjadikan mereka berjodoh ketika ibu Winarse berjumpa dengan Wardiman di tempat pelelangan ikan. Kala itu, Winarse yang mengantar ibunya curi-curi pandang pada Wardiman. Hingga percakapan pun terjadi di pertemuan kedua di tempat yang sama. Dari situlah benih cinta muncul di antara keduanya. Karena sama-sama berumur, yakni Wardiman berusia 27 tahun dan Winarse juga berusia sama, mereka memutuskan berpacaran dan tidak terlalu lama. Sekitaran 6 bulan kemudian, pernikahan pun dilaksanakan dengan acara yang sederhana. Maklum saja, Wardiman hidup seorang diri setelah ayahnya meninggal dunia. Sedangkan ibunya menikah lagi dan tinggal di lain pulau bersama suami dan 2 anak tirinya. Semenjak itu, ibunya tidak pernah lagi pulang ke kampung. Di usia pernikahan 4 tahun, barulah Winarse dikaruniai momongan. Dan selama pernikahan tersebut, Winarse yang mulai paham dengan watak suaminya menjadi tertekan. Ia terus berusaha mengimbangi dengan sikap yang baik, serta membuang rasa penyesalan. Baginya, Wardiman sudah dipilih Tuhan menjadi pendamping hidup, dan ia berharap pilihan itu tidaklah salah. Namun batinnya semakin tersakiti meskipun ia pendam. Hingga pada akhirnya tibalah puncak, di mana ia harus mengambil keputusan yang berat di hari itu. Winarse pergi, meninggalkan suami tanpa seorang pun yang tahu kemana ia berlabuh. Sebulan berlalu, Winarse bak hilang di telan bumi. Tidak ada orang yang tahu kemana perginya perempuan itu. Orang tua Winarse yang ikut kehilangan sudah mendatangi kerabat maupun kawan lama putri mereka.
tapi tidak ada petunjuk di mana Winarsih berada. Mereka pun putus asa dan menghentikan pencarian. Perangkat desa setempat yang juga ikut andil dalam pencarian juga tidak membuahkan hasil. Lewat media radio dan surat kabar, diberitakan pencarian orang hilang. Tetap saja belum ada petunjuk di mana Winarsih dan putrinya berada. Sementara itu, Wardiman justru semakin beringas semenjak ditinggal istri dan anaknya. Setiap kali diajak bicara, tidak jarang pula ia memukul lawan bicaranya tanpa alasan pasti. Warga yang takut ataupun sungkan ribut, lebih memilih diam dan tidak menegur sapa dengan Wardiman. Laki-laki itu seharusnya sadar diri setelah ditinggalkan istri dan putrinya, tapi malah sikapnya menjadi lebih kasar lagi. Seperti biasa, Wardiman selalu berlayar ketika matahari hampir terbenam ke ufuk barat. Di sore itu, ia yang mempersiapkan perahunya, mengecek mesin dan perlengkapan lain. Mendadak ia dikejutkan suara anak kecil perempuan yang tertawa cekikikan bersama teman-temannya. Ia pun terkaget bukan kepalang saat pandangannya beralih ke arah sumber suara. Ternyata, yang main-main di samping perahunya itu adalah putrinya bersama dua orang temannya. Wardiman mempertajam penglihatan, memastikan kalau itu memang putrinya. Dan benar saja, dari pakaian dan gaya bicara yang khas itu, memanglah itu putrinya. Sejenak kemudian, Wardiman melihat ke sekitar. Pandangannya menyisir ke setiap penjuru, berharap ia menemukan istrinya yang walau bagaimanapun ia rindukan, tapi tidak juga ia menemukan Winarsih. Setelah dirasa Winarsih memang tidak ada, Wardiman menghampiri ketiga bocah itu. Namun anehnya, ketiga bocah itu sama sekali tidak memperdulikan kehadirannya. Putrinya yang dipanggil berulang-ulang juga cuek saja. Padahal biasanya, putrinya itu selalu memeluk jika bertemu dengannya. Sejenak, Wardiman coba mengingat siapa dua bocah yang bermain bersama putrinya. Seingatnya, tidak ada kawan main sang putri yang seperti kedua bocah itu. Kali ini, Wardiman ganti menyapa dua bocah tersebut, tapi tidak ada satupun yang menyaut. Wardiman menjadi marah karena merasa dirinya tidak didengarkan. Ia pun semakin mendekat dan hendak memukul tiga bocah tersebut. Namun lagi-lagi, Wardiman dibuat terkejut. Ketika ia semakin mendekat, ketiga bocah itu mendadak lenyap tanpa bekas. Wardiman tidak menemukan ketiganya berada di sekitar. Ia melamun sejenak sebelum akhirnya melupakan apa yang barusan ia lihat. Mungkin itu hanya ilusi saja, saking rindunya ia dengan sang putri. Wardiman kembali memperbaiki perahunya. Namun hanya sekian detik saja, tiba-tiba suara bocah itu kembali terdengar bersautan. Kali ini, Wardiman memastikan kalau apa yang ia lihat adalah nyata. Ia pun memanggil nama putrinya, namun tidak ada sautan. Emosinya yang kembali memuncak, membuatnya membentak ketiga bocah tersebut menyuruh pergi. Ketiga bocah itu tetap asyik bermain. Hal itu membuat Wardiman membentak lebih kasar lagi. Kali ini, ketiga bocah itu berhenti bermain. Secara bersamaan, ketiganya memandang tajam ke arah Wardiman. Tidak nampak kalau putrinya mengenali Wardiman. Merasa diejek, kesabaran Wardiman pun habis. Seperti apa yang diucapkan, ia mendekati ketiga bocah itu, yang kemudian tidak membuat perhitungan. Namun niat itu tertunda saat muncul Pak Toha dan Pak Masrum. Selain tetangga, keduanya adalah rekan di tempat pelelangan ikan. Keduanya datang karena mendengar bentakan Wardiman yang dianggap telah terjadi perselisihan dengan pelaut lain. Saat melihat Wardiman hanya seorang diri, sempat Wardiman akan menjelaskan dan menunjukkan keberadaan putrinya, tapi ketiga bocah itu sudah tidak ada di sana.
Ketiganya lenyap begitu saja entah kemana. Pak Toha dan Mak Masrum saling pandang sebelum akhirnya berpamitan. Wardiman kembali mengecek semua kebutuhan selama melaut. Setelah dirasa beres semua, Wardiman mengepakkan layar perahu. Yang itu tandanya ia siap tempur dan berlayar mencari ikan. Ia terdiam saat melihat Putri dan dua kawan mainnya berdiri dengan tatapan tajam di bibir laut. Tidak ada ekspresi apapun di wajah ketiganya. Setelah cukup jauh, ketiga bocah tersebut melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal. Setelah itu, mereka lenyap bersama dengan suara petir yang mendadak membahana. Padahal cuaca di malam itu sangatlah cerah. Di sisi lain, tanpa diketahui oleh Wardiman, Pak Toha dan Pak Masrum masih berada di sekitar pantai. Mereka berbincang membahas tentang keanehan yang dilihat dari Wardiman tadi. Pak Toha mengaku melihat kalau Wardiman pucat pasi. Ia merasa ada yang aneh, seolah Wardiman seperti mayat hidup. Melihat Wardiman yang tegang, Pak Toha tidak bertanya tentang kesehatan lelaki tersebut. Sedangkan Pak Masrum melihat hal yang lebih aneh lagi. Di perahu milik Wardiman, ia menyaksikan ada beberapa orang bertubuh tegap, selayak para prajurit dari sebuah kerajaan. Mereka seolah menunggu Wardiman naik perahu untuk berlayar. Pak Masrum tidak tahu apakah itu nyata atau tidak, tapi ia benar-benar melihatnya. Ia juga tidak berani bertanya maupun memberitahukan pada Wardiman, takut akan muncul masalah baru yang mengganggu hubungan mereka. Melihat keanehan itu, mereka berdua tidak bisa memberi penafsiran. Mereka hanya mendoakan keselamatan bagi Wardiman, sambil melihat perahu yang semakin dalam masuk ke lautan. Dan perahu Wardiman pun semakin jauh meninggalkan dataran. Tidak ada sedikit pun kejanggalan yang ia rasakan. Dalam keheningan malam itu, angin yang semula tenang tiba-tiba berembus kencang. Ombak yang semula kecil tiba-tiba bergemuruh dahsyat. Wardiman semakin kewalahan mengendalikan laju perahunya. Hantaman ombak dari depan, dari kanan, dan kirinya semakin kencang. Bahkan layar perahunya sampai robek karena terhantam ombak yang kuat. Tidak ada kekhawatiran yang ditunjukkan oleh Wardiman. Ia bukannya semakin takut, tapi malah emosinya semakin meluap-luap. Ia pun menantang penguasa laut. Ganyang Segoro, metuwo, aku ora wedi karo kowe. Ucapan lantang Wardiman disambut dengan berguncangnya perahu yang semakin kuat. Sedangkan Wardiman tidak bisa berbuat banyak, karena ia merasa seperti disergap orang-orang kuat di sekelilingnya. Seketika itu pula, perahu Wardiman terbalik oleh hantaman badai yang besar. Entah itu dalam mimpi atau dalam alam bawah sadar, Wardiman merasa diseret oleh dua prajurit dan dihadapkan kepada ratunya di sebuah kerajaan bawah laut. Wardiman yang diembaskan begitu saja di lantai, kembali berdiri meski dengan susah payah. Dengan sempoyongan, ia berdiri dan mengamati kondisi sekitar. Ada seorang ratu dengan beberapa dayang-dayang di sisinya. Pakaiannya sangatlah sopan, tidak seperti yang dipertontonkan di beberapa film nasional. Sementara itu, beberapa prajurit laki-laki berdiri tegap di beberapa sudut, termasuk di pintu masuk. Terlihat tubuhnya yang kekar dibalut dengan pakaian yang juga sopan. Mereka tidak bertelanjang dada. Wardiman yang keras kepala, dalam kondisi seperti itu pun ia masih dengan sombong menantang ratu penguasa laut utara. Sang ratu tersenyum, kemudian memberikan wejangan dan nasihat-nasihat agar Wardiman menjadi nelayan yang bijak. Namun sedikit pun tidak ada yang dihiraukan oleh nelayan itu. Ia tetap keras kepala. Tampak sang ratu menunjukkan sosok yang bijak, sosok pengayom bagi orang-orang yang tidak melanggar aturan di wilayahnya. Sama sekali tidak menunjukkan kekuatan yang membuat Wardiman ketakutan.
Kali ini, Wardiman dibuat terkejut ketika melihat dua bocah perempuan yang muncul beberapa meter di hadapannya. Kedua bocah tersebut adalah gadis cilik yang bermain bersama putrinya. Saat ia mengecek perahu sebelum berangkat tadi, ia tidak salah, keduanya memang bocah yang tadi. Lantas, di mana putrinya? Sebelum ia mencari keberadaan putrinya, mendadak ia dihempas oleh sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Pusaran air membawanya menembus lautan. Wardiman berteriak sekuat tenaga, dan itu hanyalah beberapa detik saja, karena matanya kemudian terpejam, tidak bergerak. Sore itu, para nelayan dihebohkan dengan penemuan kepingan perahu Wardiman yang terhempas di pesisir bersama pemiliknya yang tidak sadarkan diri. Para nelayan yang lain merasa terheran-heran karena semalam merasa perjalanan berlayarnya aman-aman saja, tidak ada ombak besar apalagi badai. Namun kenapa perahu Wardiman bisa hancur berkeping-keping? Wardiman yang tidak sadarkan diri diangkat oleh warga, kemudian dibawa ke rumah kepala desa untuk sementara waktu. Tidak ada luka luar di kulit Wardiman. Setelah diperiksa oleh mantri kesehatan setempat, diberitahukan kalau tidak ada tanda-tanda luka serius pada Wardiman. Dan untuk memastikan lebih lanjut, disarankan untuk dibawa ke rumah sakit. Barangkali saja ada benturan yang membuat saraf di kepalanya tidak berfungsi. Para warga menganggap kalau Wardiman sudah mati, karena sudah seminggu tidak ada tanda-tanda akan sadar. Padahal menurut tim dokter, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kondisi Wardiman. Keadaannya dianggap baik-baik saja. Dengan ragu, pihak dokter menyebutkan tentang kondisi vegetatif, yakni istilah medis untuk kondisi yang mirip dengan koma, namun tidak memiliki sebab yang jelas. Kondisi vegetatif merupakan gangguan fungsi otak kronis yang menyebabkan seseorang terlihat sadar, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran yang berarti. Pihak dokter merasa ragu akan kondisi tersebut karena tidak nampak tanda-tanda otak Wardiman bermasalah. Sementara, kesaksian tentang sesuatu di luar nalar datang dari Pak Toha dan Pak Masrum. Mereka memberikan kesaksian tentang hal aneh yang mereka lihat sebelum keberangkatan Wardiman. Kesaksian itu pun menjadi perbincangan hangat di kalangan warga. Bermunculan pendapat yang menyangkut hal mistis. Sebagian warga merasa yakin jika karma telah didapatkan oleh Wardiman. Di hari yang ke-9, Wardiman tiba-tiba bangkit dari tidur panjangnya. Matanya melotot dengan gigi bergemeretak, seolah telah menemui sesuatu yang tidak wajar. Setelah mengatur nafas, secara perlahan ia mulai mampu menguasai diri. Salah seorang kerabatnya yang berada di ruangan langsung menekan bel, memberitahukan hal tersebut pada perawat jaga. Dua orang perawat datang dan langsung memeriksa kondisi Wardiman. Semua tampak baik-baik saja. Wardiman juga tidak menunjukkan kondisi yang lemah. Lelaki itu terlihat bugar. Setelah diperiksa, Wardiman minta agar dirujuk untuk pulang saja. Ia yakin jika kondisinya baik-baik saja. Sang perawat meminta agar Wardiman bersabar, menunggu kehadiran dokter yang nantinya akan memutuskan. Setelah perawat keluar, kerabat Wardiman melihat ada yang berubah dari Wardiman. Biasanya ia akan ngeyel dan marah jika permintaannya tidak dituruti. Tapi kali ini, Wardiman lebih tenang menghadapi para perawat tersebut. "Pirang dino aku negene, Lek?" tanya Wardiman, masih dengan duduk di atas ranjang. Kerabatnya menceritakan bagaimana awal mula sampai Wardiman dibawa ke rumah sakit atas biaya dari pihak desa. Wardiman terdiam,
Ia mengingat bagaimana pelayarannya di malam kejadian, seperti mimpi saja. Beberapa saat setelah kerabatnya usai berkisah, giliran Wardiman yang menceritakan tentang apa yang dialaminya. Dari kesaksian para kerabatnya inilah kisah ini ditulis. Selain kejadian nyata yang dialami, Wardiman juga mengisahkan saat ia dalam kondisi koma atau tidak sadarkan diri. Ia melihat dirinya sebagai orang yang telah membuat kampungnya tidak tenang. Entah bagaimana, ia merasa ulahnya membuat warga ikut menerima akibat. Yang ia maksud adalah ulahnya yang menantang penguasa Laut Utara. Seakan-akan ia telah mewakili para warga, sehingga sang penguasa murka. Di saat koma tersebut, Wardiman melihat bencana demi bencana melanda kampung. Bahkan para pencari ikan ikut menjadi korban keganasan badai. Mendengar penuturan Wardiman, membuat kerabatnya berpikir yang bukan-bukan. Memang, semenjak Wardiman ditemukan dengan perahunya yang hancur, angin kencang mulai datang. Sebenarnya sesuatu yang aneh, karena di bulan-bulan tersebut tidak pernah ada kejadian semacam itu. Para nelayan pun memilih tidak melaut. Ketenangan warga kembali terusik ketika badai masuk ke perkampungan. Beberapa rumah porak-poranda, bahkan ada yang luka serius akibat kejadian tersebut. Sampai hari itu, badai masih sangat besar, sehingga warga kehilangan pemasukan. Barangkali apa yang disaksikan oleh Wardiman adalah sebuah pertanda yang tidak baik. Yen pancen musibah kuwi teko, aku dibisiki supaya ana seseran kanggo ratu. Ucapan Wardiman terhenti saat dokter datang bersama 2 orang perawat. Pemeriksaan kembali dilakukan, dan dokter tersenyum lebar. Hal itu berarti kondisi Wardiman sudah pulih, dan tentu saja diperbolehkan untuk pulang. Yang pasti, menunggu kedatangan pihak desa dalam mengurusi biaya administrasi. Sore itu, warga menyambut kepulangan Wardiman. Meskipun dianggap orang yang memiliki sifat kasar, namun warga merasa kehilangan dengan sikap Wardiman tersebut. Dan hal aneh terjadi pada diri Wardiman tepat saat ia tiba di rumah. Wardiman memanggil-manggil nama istri serta nama putrinya. Ia berkeliling rumah, berteriak sambil mencari. Beberapa orang sudah menghadang dan menghalangi, namun Wardiman tetap saja berteriak-teriak memanggil keluarga kecilnya. Dan pada akhirnya, ia terhempas di pelataran rumah sambil menangis. Sungguh pemandangan yang membuat siapapun yang melihat merasa terenyuh. Kerabatnya memapak Wardiman masuk ke dalam rumah. Semenjak saat itu, kejiwaan Wardiman dianggap terganggu. Ia tidak menyahut jika diajak bicara. Yang keluar dari mulutnya hanya nama istri dan nama putrinya. Di sisi lain, kondisi alam masih belum berubah. Angin kencang membuat perekonomian warga semakin tenggelam. Setidaknya ada 2 warga yang memaksakan diri melaut, namun mereka tidak kembali pulang dan dinyatakan hilang. Para petani garam juga mengalami kerugian, meski harga garam melonjak tinggi. Atas musibah yang tidak kunjung reda itu, warga justru menyalahkan Wardiman. Mereka menganggap jika Wardiman yang telah membuat mereka dalam kesusahan. Apalagi alam yang mengamuk itu datang bersamaan dengan Wardiman yang terdampar. Mereka menganggap sikap keras kepala Wardimanlah yang membuat semua menjadi tidak baik. Pasti ada yang salah yang telah dilakukan Wardiman selama melaut di malam kejadian. Atas tuduhan warga, kerabat Wardiman belum angkat bicara. Ia juga tidak ingin Wardiman dihakimi jika ia menceritakan kisah yang ia terima. Apalagi saat itu, kondisi Wardiman sangatlah memprihatinkan. Tubuhnya yang tegap semakin kurus saja. Kondisi kejiwaannya juga tidak bisa terselamatkan. Setiap hari, Wardiman hanya melamun sambil mengucap nama istri dan putrinya. Paling jauh, Wardiman berlari di pesisir sambil tertawa tidak jelas. Dan yang ditakuti oleh anak-anak dan para warga adalah
Kalau sudah capek tertawa, ia tidak segan untuk memukuli orang. Pak Lurah yang merasa kasihan dengan kondisi warganya mengajak tokoh masyarakat untuk bermusyawarah. Semua pihak diberi kebebasan berpendapat mencari jalan keluar. Bagaimana baiknya untuk ke depan? Apakah desa ini memang benar-benar mendapat kutukan, atau memang itu murni musibah? Bahkan, kondisi penyakit jiwa yang dialami oleh salah satu warganya, yakni Wardiman, juga menjadi topik pembahasan. Hal itu karena menyangkut teror yang menjadikan warga tidak nyaman. Pendapat demi pendapat diutarakan. Ada yang ingin solusi dengan pekerjaan lain, tapi tentu harus sesuai dengan keterampilan. Tentu pekerjaan lain dianggap tidak sesuai. Nah, mata pencaharian selama ini adalah yang paling cocok dan mampu mencukupi kebutuhan hidup. Dan pendapat yang paling banyak dukungan adalah dengan mengusir Wardiman. Beberapa kerabatnya merasa tidak setuju atas usulan tersebut, karena tudingan pada Wardiman belum tentu benar. Apalagi tidak ada yang bisa membuktikannya. Tapi warga terus mendesak agar Wardiman segera diusir saja. Tokoh masyarakat pun saling memberikan masukan atas usulan tersebut, hingga disepakatilah kalau Wardiman dibawa ke rumah sakit jiwa saja. Warga pun merasa puas atas putusan tersebut. Tapi hal itu belum juga menunjukkan kalau kondisi alam akan membaik. Semua masih berjalan seperti biasa. Angin kencang dan cuaca yang buruk masih menghantui. Bahkan beberapa warga ada yang mengalami depresi, sehingga jiwanya terguncang seperti Wardiman. Malam itu, secara diam-diam kerabat Wardiman menemui seorang tokoh masyarakat. Orang yang ditemui tersebut dikenal memiliki ilmu kebatinan yang cukup mumpuni. Si kerabat ini menceritakan tentang apa yang dikisahkan oleh Wardiman sebelum sakit jiwa. Secara detail, ia menceritakan bagaimana perjalanan Wardiman sehingga terdampar di pesisir. Dan yang paling inti adalah tentang seserahan, yang mana Wardiman belum menjelaskan secara rinci tentang apa saja seserahan tersebut. Sang tokoh warga mencerna tentang apa yang ditemui Wardiman. Ternyata, Ratu Pantai Utara murka. Menurut pandangannya, memang Wardiman menjadi penyebab utamanya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada warga lain yang juga berlaku tidak baik, dan juga menjadi penyebab kemurkaan tersebut. Tokoh warga itu pun mulai mengusut tentang kemana perginya istri dan putri Wardiman. Ia menyuruh agar si kerabat Wardiman menunggu sebentar. Ia akan melakukan pendeteksian gaib. Setelah beberapa saat, sang tokoh warga kembali menemui kerabat Wardiman. Ia memberitahukan kemungkinan terburuk tentang istri dan putri Wardiman, yakni menenggelamkan diri di laut lepas. Jika mendengar kisah Wardiman yang melihat putrinya bermain dengan bocah lain yang berasal dari kerajaan laut pantai utara, maka bisa dipastikan putrinya sudah meninggal dunia. Tak nemoni Pak Lurah, supaya dia nanam meneh kumpulan warga. Mendengar itu, kerabat Wardiman meminta agar kisah darinya dirahasiakan. Ia tidak mau ikut disalahkan oleh warga nantinya. Tokoh warga sendiri akan melakukan meditasi untuk menentukan apa saja jenis seserahan yang juga bisa diartikan sebagai sesajen. Sebagai seorang Muslim Jawa, tentu ia paham tata cara yang benar, yang tidak menyalahi aturan agama, juga tidak menyalahi aturan adat kejawen. Tukar pendapat di malam itu kembali dilaksanakan. Suara gaduh mewarnai acara yang bisa dibilang tegang itu. Mereka saling menyalahkan tentang pengucilan Wardiman. Salah satu tokoh warga yang ditemui oleh kerabat Wardiman menyampaikan pandangannya. Kemudian ia bertutur tentang seserahan. Ia memberi pendapat jika setiap setahun sekali diadakan bersih desa atau acara sedekah bumi dan sedekah laut. Tujuannya adalah bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan, jadi bukan musyrik. Sedangkan acaranya adalah tasyakuran kirim doa, sekaligus disajikan kesenian tradisional untuk nguri-nguri budaya Jawa.
Usulan itu banyak mendapat respon baik dari warga dan tokoh masyarakat. Namun jika hal itu disetujui, Pak Lurah tidak ingin memberatkan warganya. Dan pada akhirnya, niatan baik itu mendapat tanggapan yang baik pula dari para warga. Setelah disepakati oleh semua masyarakat, diputuskanlah acara bersih desa di bulan Abet di setiap tahunnya. Karena desa tersebut terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah. Sedekah laut pun menjadi tradisi masyarakat pesisir pantai untuk bersyukur atas rezeki dari laut. Tradisi ini juga dikenal sebagai Nadran atau pesta laut. Selanjutnya, sedekah laut dilakukan dengan cara melarung sesaji ke laut. Sesaji yang dilarung biasanya berupa nasi tumpeng, kepala kambing, ayam hidup, dan jajan pasar. Tujuan dari sedekah laut adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas karunia yang diberikan, termasuk pula ungkapan rasa syukur kepada laut yang telah menyediakan makanan. Para warga setuju untuk rangkaian acaranya dimulai dari kirim doa dan kirap gunungan, dilanjutkan dengan pentas kesenian tradisional ketoprak, dan yang terakhir sebagai penutup akan diisi dengan acara pengajian. Lakon atau cerita ketoprak yang diangkat kala itu adalah Damar Wulan Ratu. Dan atas izin Sang Pencipta, perubahan total dengan alam terjadi usai dilaksanakan sedekah laut. Badai terhenti dan cuaca membaik. Setelah peristiwa itu, masyarakat sekitar setiap tahunnya selalu mengadakan bersih desa atau sedekah bumi dan laut. Namun sayang, Wardiman yang tidak dapat terselamatkan akhirnya menutup usia dalam kondisi gila. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka